Halo, nama saya Munang Pinaban dari Teknik Elektro 2024. Perkenalkan, saya Pramudia Efraim Silitonga. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rangga Aldian Pasha dari Teknik Elektro 2024. Perkenalkan, Ahmad Gufran. Halo, saya Izami Yuriko Bermana dari Teknik Elektro 2024 dan di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai sistem pembuatan kopi secara otomatis. Oke, di sini saya akan membahas tentang decomposition. Yang pertama tuh ada jenis minumannya. Untuk minumannya itu ada kopi 4 jenis. Itu ada cappuccino, espresso, latte, sama americano. Untuk komposisi bahan per minumannya, untuk americano ada 4 sendok kopi ditambah 1 sendok teh gula sama 250 ml air. Untuk espresso itu ada 4 sendok kopi, nggak pakai gula, terus dikasih 250 ml air. Untuk latte, 2 sendok kopi, 1 sendok teh gula, sama 150 ml susu, juga 250 ml air. Untuk cappuccino, 3 sendok kopi, 1 sendok teh gula, 100 ml susu, sama 250 ml air. Terus untuk minuman kopinya ini nanti ada pilihan panas atau dingin. Jadi kalau dia milih dingin nanti ada dikasih es batu. Terus ukuran minumannya tuh ada 3, ada yang kecil, sedang, sama besar. Untuk rasio cupnya itu yang kecil itu 1, yang sedang 1,5, yang besar itu 2. Untuk stok bahannya kita pakai monitor stok bahan. Jadi setiap eh, selesai pemesanan nanti akan dihitung eh, berapa stoknya yang tersisa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pattern recognition atau pengenalan pola. Yang pertama yaitu rasio dari air, bubuk kopi, susu, gula, gula aren, dan juga batu es. Kemudian ada pengulangan bahan makanan setiap selesai membuat satu minuman. Kemudian ada ukuran cup mulai dari kecil, sedang, dan besar. Kemudian suhu dan waktu optimal penyeduhan, dan yang terakhir ada pola pemanasan berulang. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai abstraksi, di mana yang pertama, sistem akan menerima pesanan kopi dari pengguna yang kemudian melalui pilihan jenis kopi dan ukuran minuman tersebut, mesin akan mulai bekerja, mulai dari memanaskan air hingga menyeduh kopi dan menyiapkan gelas sesuai dengan ukuran kopi. Kemudian pengguna akan diberi pilihan untuk mengatur jumlah kopi yang diinginkan dan susu pada kopinya atau antara menggunakan es atau tidak. Kemudian jika stok bahan hampir habis, maka sistem akan memberikan notifikasi untuk memberikan notifikasi pengisian ulang. Selanjutnya adalah algoritma. Nah, yang pertama adalah pemeriksaan stok kopi oleh algoritma. Nah, yang pertama ada kopi ya atau K1 yang merupakan jumlah stok kopi yang tersedia, gula atau K2 merupakan stok gula yang tersedia, susu atau K3 merupakan jumlah stok susu yang tersedia, es atau K4 merupakan stok es yang tersedia, gelas kecil atau K5 merupakan jumlah gelas kecil yang tersedia, gelas sedang atau K6 merupakan gelas sedang yang tersedia, gelas besar atau K7 merupakan gelas besar yang tersedia, air atau K8 merupakan jumlah stok air yang tersedia. Nah, kedua adalah input dari pengguna. Nah, pengguna bisa memilih jenis kopi yaitu espresso, latte, cappuccino, dan americano. Pengguna memilih ukuran gelas yang itu kecil, sedang, atau besar. Eh, Penentuan jumlah bahan berdasarkan ukuran gelas yaitu pada kelas kecil, kopi menempatkan 1 takaran, gula 1 takaran, susu 1 takaran, air 1 takaran, dan es jika kopi dingin 3 cube. Nah, pada ukuran sedang, kopi menempatkan 1,5 takaran, gula 1,5 takaran, susu 1,5 takaran, air 1,5 takaran, dan es jika kopi dingin 3 cube. Nah, apabila ukuran gelas yang diambil besar, maka kopi akan mendapatkan 2 takaran, gula 2 takaran, susu 2 takaran, air 2 takaran, dan es jika kopi dingin 3 cube. Nah, yang ketiga adalah cek ketersediaan stok. Periksa apakah ada cukup stok untuk semua bahan yang diperlukan. Jika ada ya bahan yang kosong atau kurang, maka tampilkan pesan stok habis dan hubungi teknisi.
Nah, jika semua bahan tersedia, lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu pengurangan stok bahan Nah, setelah membuat kopi, kurangi stok bahan sesuai dengan jumlah yang digunakan. Tampilkan pesan bahwa kopi telah selesai dibuat. Selesai. Nah, takaran kopi yaitu 1 sendok kopi, 1 sendok teh gula, 50 ml kopi susu per takaran. Nah, untuk americano, kita membutuhkan 3 sendok kopi, 1 sendok teh gula, dan 250 ml air. Nah, untuk espresso, 4 sendok teh kopi dan 250 ml air. Latte, yaitu 2 sendok kopi, 1 sendok teh gula, 150 ml susu, dan 250 ml air. Dan cappuccino, yaitu 3 sendok kopi, 1 sendok teh gula, 100 ml susu, dan 250 ml air. Bagian selanjutnya yaitu flowchart. Flowchart ini menjelaskan tentang proses pembuatan kopi otomatis berdasarkan beberapa parameter, seperti jenis kopi, ukuran, dan suhu. Flowchart ini mengatur penggunaan bahan-bahan yang tersedia untuk menghasilkan berbagai macam kopi, seperti americano, espresso, latte, dan cappuccino. Kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu inisialisasi stok dan bahan. Pada langkah ini, stok berbagai bahan seperti kopi, gula, susu, gelas, air, dan es diatur dalam variabel-variabel. Misalnya stok kopi dilambangkan variabel K1 dengan jumlah awal 200 sendok kopi. Stok gula dilambangkan variabel K2 dengan jumlah awal 200 sendok teh, dan stok susu dilambangkan variabel K3 dengan jumlah awal 100 dikali 50 ml, dan sebagainya. Hal yang sama juga berlaku untuk bahan-bahan yang diperlukan untuk menyeduh kopi. Semua nilai bahan diatur pada kondisi awal 0. Selanjutnya, pengguna akan diminta untuk memasukkan input jenis kopi yang diinginkan. Flowchart ini mendukung 4 jenis kopi, yaitu americano, espresso, latte, dan cappuccino. Jika jenis kopi yang diinputkan tidak sesuai dengan salah satu dari keempat jenis ini, maka akan ditampilkan pesan jenis kopi tidak dikenal dan user akan dikembalikan kepada bagian input jenis kopi. Selanjutnya, jika kopi yang dipilih adalah americano, sistem akan menggunakan bahan B1, B2, B3, dan B8 sesuai dengan takarannya. Untuk americano, B1 sama dengan 3, B2 sama dengan 1, B8 sama dengan 5, dan B3 sama dengan 0. Kemudian, setelah jenis kopi dipilih, langkah berikutnya adalah memilih ukuran kopi, yang bisa kecil, sedang, atau besar. Jika ukuran kopi tidak dikenal, maka sistem akan menampilkan pesan ukuran kopi tidak dikenal, dan user akan dikembalikan kepada menu input ukuran kopi. Jika ukuran kopi telah dipilih, misalnya ukuran medium, maka bahan dari jenis kopi tadi akan dikali dengan 1,5 dan akan ditambahkan bahan tambahan yaitu B6, yang dimana itu adalah gelas sedang. Setelah memilih ukuran kopi, pengguna juga bisa memilih suhu kopi, apakah panas atau dingin. Jika kopi panas, maka nilai bahan dari B4 akan di input menjadi 0. Sedangkan jika kopi dipilih dingin, maka B4 akan diatur menjadi 3 untuk menambahkan es. Setelah memilih suhu kopi, maka komputer akan mengurangi stok dari sistem dengan bahan yang telah dipilih tadi. Kemudian sistem akan memeriksa stok bahan. Jika salah satu stok bahan habis atau kurang dari 0, sistem akan menampilkan pesan stok bahan habis. Jika semua bahan tersedia, maka proses pembuatan kopi akan dilanjutkan. Jika semua bahan yang dibutuhkan tersedia, maka sistem akan melanjutkan ke proses terakhir, yaitu menyeduh kopi. Dan setelah menyeduh kopi, maka sistem akan menuju kondisi finish. Oke, untuk prosedur code-nya sendiri, kita akan memulai program, lalu kita mendeklar
Untuk yang pertama, kopi type itu ada 4 jenis, yaitu americano, espresso, latte, dan cappuccino. Selanjutnya, kopi stocks dideklar sebagai K1 sebanyak 200 sendok kopi. Sugar stock sebagai K2 sebanyak 200 sendok teh gula. Milk stock dideklar sebagai K3 sebanyak 100, di mana satunya milk stock ini sebanyak 50 ml susu. Untuk ice cube stock sendiri itu dideklar sebagai K4 sebanyak 150. Cup stock untuk ukuran small, medium, dan large dideklar sebagai K5, K6, dan K7 sebanyak masing-masing 30. Dan water stock sebagai K8 sebanyak 200, yang dimana satu water stock itu sama dengan 50 ml air. Lalu kita meminta user menginput tipe kopi yang diinginkan. Jika tipe kopi americano, maka ingredientnya adalah 3 sendok kopi, 1 sendok teh gula, dan 250 ml air. Jika tipe espresso, maka ingredientnya sebanyak 4 sendok kopi dan 250 ml air. Jika tipenya latte, itu sebanyak 2 sendok kopi, 1 sendok teh gula, 150 ml susu, dan 250 ml air. Jika tipenya cappuccino, maka ingredientnya adalah 3 sendok kopi, 1 sendok teh gula, 100 ml susu, dan 250 ml air. Lalu kita meminta user menginput ukuran cup. Jika ukuran cupnya small, maka ingredientnya dikali 1. Jika ukuran cupnya medium, maka ingredientnya dikali 1,5. Dan jika size cupnya itu large, maka ingredient dikali 2. Lalu kita meminta user menginput kondisi panas atau dingin. Jika kondisinya panas, maka jumlah batu esnya itu sebanyak 0. Dan jika kondisinya dingin, maka jumlah batu es yang dimasukkan itu sebanyak 3. Lalu di sini ada algoritma pembuatan kopinya, di mana jumlah stok sekarang adalah jumlah stok mula-mula dikurang jumlah stok yang terpakai dalam pembuatan kopi. Dan jika pada proses pembuatan itu salah satu dari variabel K1 sampai K8 ada yang kurang dari 0, maka kopi tidak dibuat. Lalu ada display, stok bahan habis, dan mesin akan menghubungi teknisi secara otomatis lalu finish. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka kopi akan dibuat dan program finish. Selanjutnya untuk Big O notation, di sini time complexity dan space complexity-nya itu sama-sama O1. Kenapa? Karena semuanya dalam waktu yang konstan, tidak perlu ruang tambahan dan tidak perlu waktu tambahan dalam komputasi, sehingga time complexity dan space complexity itu sama-sama O1. Sekian, terima kasih.